Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita. Pada saat ini mari kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau buka hati kita, biarlah Tuhan datang menjamah setiap kehidupan kita. Mari saat ini kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk satu hari lagi yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk datang memuji dan memuliakan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Bahkan sebentar kami akan menerima sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang berhadirat di tempat ini, di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saatnya kami datang sujud di hadapan-Mu. Kami ingin menaikkan penyembahan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan amin. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari setiap kita yang rindu akan hadirat Tuhan, sama-sama katakan, lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, penembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Dalam hati-Mu mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi.
kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, oh, selalu kami rindukan Engkau. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, amin, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Mari sama-sama katakan, sejak hari kita diselamatkan oleh sebab pengorbanan Tuhan, janganlah berniat meninggalkan jalan salib, jalan kebenaran. Ayat 2. Lenyaplah semua kemuliaan yang semula jadi kebanggaan, diganti berkat berkelimpahan oleh Tuhan
dan sumber kuasa. Mari sama-sama katakan, janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Ayatnya yang ketiga. Semua harus dibaharui jika mau masuk kota suci. Amin. Kota penuh kemuliaan ilahi, Yerusalem baru samawi. Jangan menoleh ke belakang lagi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Mari sekali lagi katakan, jangan menoleh ke belakang lagi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Haleluya. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan. Arahkan pandangan kita. Haleluya. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Haleluya. Saya percaya bahwa kita mau terus memandang Tuhan Yesus. Saat ini mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana
atas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup Kau yang lama, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sia-sia yang tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang Kau inginkan dalam hidup kami, itulah yang jadi dalam hidup ini. Terima kasih saat ini kami yang mendengarkan firman Allah
kami juga mendengarkannya dengan baik dan kami boleh menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini adalah hari minggu pertama awal daripada bulan 7, bulan Juli. Kita semua percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kita tidak selamanya mengalami hal yang seperti ini. Satu hari pasti Tuhan akan membebaskan kita dari wabah ini. Biarlah kesempatan wabah ini ada, kita memeriksa kehidupan kita, memeriksa, meneliti, memperbaiki apa yang kurang, yang perlu diperbaiki, seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Temanya pada hari ini adalah ingat istri Lot. Ingat istrinya Lot. Ya. Dalam Lukas 17 ayat 32, ini ayat yang sangat pendek. Cuma dikatakan ingatlah akan istri Lot. Coba tolong dibaca. Ingatlah akan istri Lot. Nah, ingatlah akan istri Lot. Apa yang istri Lot lakukan? Kesalahan apa yang dilakukan oleh istrinya Lot? Dan apa yang terjadi dengan istri Lot? Ya. Ternyata Perjanjian Lama kitab Kejadian mencatat bahwa istri Lot itu tidak taat kepada maunya Tuhan. Tuhan yang baik, yang mengabulkan doa permintaan daripada Abraham, sehingga Lot dan keluarganya mau diselamatkan Tuhan. Tetapi dengan pesan, sebelum Sodom Gomora itu dihancurkan, mereka harus keluar cepat-cepat, tapi tidak boleh menoleh ke belakang. Nah, ternyata istrinya Lot ini menoleh ke belakang. Maka jadilah dia tiang garam. Ini suatu peringatan bagi kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bahwa dunia yang kita lihat sekarang seperti dunia Sodom, dunia yang rusak di zaman akhir ini, rusak. Tuhan berkata, nanti dunia ini akan dihancurkan dengan api, karena manusia tidak mau taat, tidak mau kembali kepada Tuhan dengan baik. Bukan hanya istri Lot, banyak orang tua yang tidak kembali memperhatikan generasinya, anak-anak muda, ya, sehingga Tuhan memusnahkan bumi ini. Nah, sama peristiwa itu dengan peristiwa Sodom. Sebelum Sodom dihujani dengan api belerang, maka pada waktu itu Lot dan istrinya dan 2 anaknya akan lebih dahulu diselamatkan. Tetapi sayang, yang dibuat oleh istri Lot, dia menoleh ke belakang. Apa yang ditoleh? Sodom. Sodom tempatnya begitu banyak orang jahat, begitu banyak kejahatan,
yang sehingga membuat hati Tuhan tidak tahan melihat itu dan ingin menghancurkannya. Sama seperti sekarang dunia ini. Nah, begitu hebatnya dunia dalam keadaan yang bobrok sekali, rusak, sehingga Tuhan juga tetap akan menghancurkan dunia ini. Kita mau diselamatkan Tuhan, tapi pesan Tuhan, jangan seperti istrinya Lot, menoleh ke belakang. Hatinya masih terikat dengan kota Sodom, walaupun di situ kejahatan. Hatinya terikat dengan harta yang begitu banyak di kota Sodom. Sayang ya, harta saya banyak sekali. Rasanya kalau bisa balik ke sana, mereka mau balik ke Sodom. Begitu juga dengan Lot, ditarik sama malaikat Tuhan, disuruh cepat-cepat lari jauh-jauh. Dia bilang, saya tidak kuat kalau lari jauh-jauh. Bukannya tidak kuat, tapi dia mau dekat-dekat dengan kota Sodom. Ya, dan akhirnya Lot itu ditarik oleh malaikat Tuhan, diminta pergi jauh. Dia bilang itu saja, dekat-dekat situ. Ya, nah inilah pasangan suami istri, walaupun Alkitab mengatakan Lot itu orang benar. Ya, tetapi orang benar yang seperti Lot ini, dia selamat, tapi seperti keluar dari api, angus. Ada 3 keselamatan. Nomor 1 tidak selamat, yang kedua selamat tapi seperti keluar dari api, angus. Ya, yang ketiga selamat sempurna. Tentu kita mau milih selamat sempurna. Selamat sempurna itu tentu adalah apa yang jadi kehendak Tuhan, maunya Tuhan, kita turuti, taati dengan baik. Ya, mari kita baca dulu Kejadian pasal 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, Ya, berkatalah seorang, larilah, lari, selamatkanlah nyawamu. selamatkan nyawamu. Terus, Janganlah menoleh ke belakang, nah, pesannya jangan noleh ke belakang. Terus, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. terus, Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. nah, supaya kau jangan mati lenyap, lari ke pegunungan. Ayat 18. Kata Lot kepada mereka, Ya, janganlah kiranya demikian, tuanku. ya, jangan kiranya demikian tuanku. Ini Lot ini. Terus baca. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, Ya, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku Ya. dengan memelihara hidupku. ya, Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, ya. sehingga matilah aku. Ini alasannya Lot ini. Terus baca ayat 20. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya Ya, untuk lari ke sana. cukup dekat. Jadi tidak jauh-jauh dari Sodom. Tidak mau pergi jauh dari Sodom. Kenapa? Hatinya terpikat kekayaan Sodom. Ada banyak orang Kristen dilepaskan oleh Tuhan, udah ditebus, dibeli dengan darah yang mahal, ya, tetapi terikat, terlalu dekat, terlalu sayang kepada dunia ini. Ya, terus, Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. ya, Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. ya, Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu Wah. akan kuterima dengan baik. ini kemurahan Tuhan. Permintaan Lot pun diterima. Karena kita baca ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang Hujan belerang.
dan api atas Sodom api dan Gomora atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. dari langit. Terus Dan ditunggang-balikannya lah kota-kota itu ya, dan lembah Yordan Ya. dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. ya. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang. Nah, menoleh ke belakang istrinya Lot ini. Padahal disuruh tidak boleh menoleh ke belakang. Lari, jangan menoleh ke belakang. Paulus sesudah bertobat, dia bilang, aku lari, berlari sedemikian rupa untuk mengejar Tuhan. Bukan lagi mengejar hal-hal yang duniawi saja, tapi dia mengejar Tuhan. Kalau aku yang sudah ditangkap oleh Tuhan, aku juga bisa menangkap dia, memeluk dia. Cuma itu kerinduan Rasul Paulus. Tapi banyak orang Kristen seperti Lot, seperti istrinya Lot. Kenapa menoleh ke belakang? Hatinya, akar kecintaannya kepada Sodom belum lepas. Walaupun mereka tahu di Sodom itu jahat semua. Bayangkan, sudah dibawa dengan kemurahan mau dilepaskan. Bahkan bukan hanya mereka, masih ditanya lagi, apakah masih ada orang sanak keluargamu? Ya, coba kalau kita baca. Nah, saya mau buktikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh ya mau melepaskan bukan hanya Lot, tapi semua yang ada. Siapa lagi ya yang datang? Coba ayat yang ke-12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, Ya, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? siapa lagi yang ada? Terus Menantu atau anakmu laki-laki, menantu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, anakmu perempuan, atau siapa saja siapa kaummu saja. di kota ini? Ya, Bawalah mereka keluar dari tempat ini. ya, ini berarti Tuhan itu punya rencana yang baik untuk keluarga kita, sanak famili kita, anak-anak cucu kita. Ya, karena dari sini Tuhan bilang, siapa lagi ada sanak keluargamu? Ayo, semua itu mau mendapatkan pertolongan, dilepaskan, diselamatkan. Kita baca ayat yang ke-14. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Wah, bakal menantu ini orang Sodom. Inilah, dapat apa? Asalkan kaya, asalkan banyak hartanya, biar orang Sodom boleh juga. Ini terlalu materialistis Lot ini. Segalanya diukur dengan kekayaan dunia, uang. Terus Yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, ya, katanya, ya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. yo, terus Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. seperti orang yang berolok-olok saja ini. Oh, ini bakal mertua saya. Kok cuma olok-olok kayak seperti itu? Mana ada cerita api dan sebagainya. Terus Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot ya, supaya bersegera, katanya, ya, bangunlah, bawalah istrimu bangun, bawa istrimu, dan kedua anakmu yang kedua ada di anakmu, sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan supaya kota jangan ini. mati lenyap. Terus Ketika ia berlambat-lambat, nah, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. kita tidak boleh berlambat. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang.
Kita tidak tahu kapan dunia ini ditunggam balikkan dengan belerang api seperti Sodom itu. Tapi kita jangan lambat untuk menjadi orang yang selamat, diselamatkan. Sanak famili, keluarga, berkeluarga. Firman Tuhan tidak pernah dusta. Firman Tuhan pasti digenapi. Tidak ada satu kata firman yang batal. Ya, tidak ada satu kata firman yang batal. Itu sebabnya kita jangan hidup dengan begitu syarat pesta pora, makan minum, seakan-akan kita tidak mau tahu. Hari-hari ini saja, siapa yang bisa menghentikan wabah ini? Siapa yang bisa memulihkan kita kembali seperti sedia kala? Mau profesor, mau dokter, mau siapa, berilmuwan, nggak bisa. Mau raja, mau presiden, mau apa, semuanya tidak. Alkitab mengatakan nanti akan ada banyak penyesat, akan terjadi banyak gempa, kelaparan, nanti terjadi banyak peperangan, dan juga ada penyakit sampar, wabah. Siapa yang bisa menghentikan? Nggak ada orang yang berkuasa. Tuhan yang maha kuasa yang bisa menaruh belas kasih kepada kita. Di dunia ini nanti persis Sodom, persis sama. Coba kita baca 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, ya, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. angus seperti Sodom, angus dalam nyala api. Ini kata Tuhan. Tuhan itu tidak dusta, tidak dongeng, tidak memberikan apa itu cuma rasa takut, menakut-nakuti, ancam-ancam, tidak. Tuhan tidak mengancam. Ketika dia berbicara kepada Abraham bahwa apa yang harus aku kasih tahu Abraham, apa rencanaku tentang Sodom, dia tidak mengancam. Ya, tapi Abraham ini tahu bahwa keponakannya ada di Sodom. Hati Abraham ini hati yang mau menolong, menyelamatkan keponakannya, anak dari saudaranya. Ya. Sehingga dia berdoa syafaat, mohon kepada Tuhan, kalau boleh ada berapa orang, 50 orang, 45 orang, sampai turun sampai kalau ada 5 orang, 5 orang pun tidak, cuma 4 orang dianggap benar. Lot, istrinya, anaknya 2, orang benar. Petrus mencatat Lot itu orang benar yang tersiksa hidup di Sodom dengan kelakuan orang Sodom, tapi rasa betah tahan tinggal di Sodom. Karena apa? Kekayaannya Sodom. Abraham sangat mengasihi Tuhan. Lot sangat mengasihi dunia Sodom, sangat mengasihi kekayaan Sodom. Waktu lahan untuk mereka tidak cukup, gembala Abraham dan gembala Lot bertengkar. Sampai di telinga Abraham katakan, kita ini family, jangan kita ribut soal seperti itu. Ayo Lot, milih dulu bagianmu. Nah, apa Lot rasa, aduh, kok saya sebagai keponakan
Mestinya om dulu milih, om yang tua. Oh dia enggak. Begitu dikasih kesempatan dia langsung lihat. Apa yang dia lihat? Lembah dekat Sodom. Waduh. Jadi dia tinggal di situ dekat Sodom. Tadinya kata Alkitab dia tinggal dekat Sodom. Lama-lama dia masuk di dalam Sodom. Orang Sodom itu jahat-jahat, sodomi. Di sana segala macam dosa kenajisan yang hari-hari ini kita bisa menemukan di media, di HP saudara, di HP anak-anak, di HP remaja, anak muda. Itu HP-mu itu ada Sodom di situ. Orang Sodom jahat. Tapi Lot milih situ. Milih. Coba Kejadian 13 ayat 8 dulu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, Ya. janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, Ya. dan antara para gembalaku dan para gembalamu, Ya. sebab kita ini kerabat. Ya. Ini kan kita cuma kerabat. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ya, dia mengalah. Untuk apa? Begitu ingin kaya, ingin kekayaan itu. Abraham itu tidak terikat dengan kekayaan. Walaupun dia kaya, dia diberkati Tuhan. Terus, Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. ya, Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. ya, Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. ya. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, Ya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. seperti taman Tuhan, seperti, tapi bukan. Dunia ini seperti sorga, tapi bukan sorga. Ya, terus Sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. nah, tinggal dekatnya Sodom. Jadi jangan tinggal dekat orang jahat, nanti kamu jadi jahat. Jangan pergaulanmu buruk supaya tidak berubah engkau jadi buruk. Ya. Sodom dekat, mula-mula dekat, lama-lama masuk. Itu daya tariknya dunia, daya tariknya dosa. Ya. Jahat syarat kepentingan. Dan Tuhan mau kalau Lot kamu diselamatkan, tidak boleh noleh ke belakang. Noleh ke belakang, kamu ingin kembali ke situ. Istrinya tidak taat. Istri Lot, istri yang tidak takut akan Tuhan, tidak taat. Dia menoleh ke belakang, mau kembali ke hidup yang lama, ke kota yang lama, yang menurut dia sangat menjanjikan, dengan keinginan dagingnya, dengan keinginan matanya. Mungkin lagi dia angkuh karena banyak uangnya, mungkin juga gayanya, stylenya Nyonya Lot ini, ya kita sudah tidak tahu. Tapi Tuhan ajar kita, terutama karena ini bicara istri, ya istri-istri, belajarlah jadi istri yang takut Tuhan, taat. Tidak taat dia, kalau Tuhan saja dia tidak taat, firman Tuhan saja tidak taat, apalagi kalau suaminya. Loh ya pasti suaminya juga dia tidak mau taat.
Kalau istri taat sama Tuhan, masih dia taat sama suami. Kalau istri taat kepada Tuhan, pasti istri itu juga taat kepada gembalanya. Ini tidak taat, disuruh jangan noleh dia. Hukuman datang jadi tiang garam. Tadi kita sudah baca, dunia ini seperti Sodom nanti. Api menghangus, binasa dunia ini, lenyap. Petrus bilang, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita yang menantikan Tuhan. Dan inilah saat di mana kita mulai mengalami seperti hal-hal hari-hari ini. Mari kita belajar untuk jadi lebih baik. Karena ternyata manusia dengan wabah corona ini saja tidak berdaya. Dokter-dokter pada mati. Selama ini kita andalkan dokter-dokternya juga banyak mati. Teman sekolah saya dokter, sekarang masih di rumah sakit COVID. Suaminya meninggal, sama-sama COVID. Nggak berdaya. Mau pejabat, mau menteri, mau pendeta, mau siapa saja. Hanya karena kebaikan Tuhan, Tuhan memberikan kita perlindungannya. Tapi Tuhan ingin kita menjadi manusia yang taat. Jangan seperti istrinya Lot. Orang di Sodom itu jahat luar biasa. Jangan ditiru. Coba kita baca ya, Kejadian 19 ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang terkecuali. Datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Ya. Bawalah mereka keluar kepada kami, Ya. supaya kami pakai mereka. Pakai. Ini pakai apa? Untuk mencabuli, mesum, hawa nafsu, dosa, homoseksual, lesbian yang hari-hari ini marak. Sampai gereja pun sudah pemberkatan nikah sesama jenis. Ada. Ayat 7. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Ya. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Oh, ini Lot ini. Anaknya 2 mau dikorbankan, masih perawan, belum dijamah laki-laki. Terus, baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. ya, masa anak sendiri disodori? Gimana pikiran Lot ini? Karena kebiasaan tinggal di kota yang seperti itu, Sodom. Dunia hari-hari ini seperti itu. Janganlah kita berpesta pora, hidup untuk makan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Yang mana betul? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Yang benar apa? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi kalau kita hidup untuk makan, ya kita makan terus saja. Ya, saya baca di Kejadian itu tadi dibilang Tuhan, siapa lagi? Mereka Tuhan bilang, siapa lagi yang ada? Salah saudaramu, semua beri lepas. Ini berarti hatinya Tuhan ingin begitu banyak orang selamat, ingin begitu banyak orang itu tidak binasa, sampai dia sudah mau menjatuhkan hukumannya di kota Sodom. Malaikat Tuhan masih tanya sama Lot, siapa lagi yang ada padamu untuk diselamatkan? Tuhan ingin, hatinya Tuhan, supaya semua orang selamat, tidak ada yang binasa. Itu hati Tuhan, kasihnya Tuhan, kasih yang agung. Akhirnya Lot tanya sama calon menantunya. Calon menantunya malah berolok-olok ini, paman ini. Coba, salahnya Lot. Kenapa milih kota Sodom? Nah, salahnya Lot, kenapa mau mengambil menantu dari orang
Sodom yang jahat. Hanya karena dia kaya, hanya karena dia punya segala sesuatu. Iya, banyak seperti itu orang tua. Maka orang tua bilang dia punya masa depan baik, kaya, banyak hartanya, ilmunya tinggi. Tapi kalau dia hidup tidak takut Tuhan, itu bukan modal. Kekayaan bisa habis, tapi takut Tuhan itu satu modal yang sangat penting untuk memilih pasangan hidup. Istri yang takut Tuhan, suami yang takut Tuhan, akan menurunkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Tadi kita sudah baca, kenapa Lot itu ada di Sodom? Tadinya dekat Sodom. Karena Lot ini mengasihi Sodom, mengasihi kekayaan yang ada di Sodom, hidupan yang mewah-mewah ada di Sodom. Walaupun Lot itu tersiksa. Makanya Tuhan berkata, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kasihnya Allah Bapa itu tidak ada padanya. Adakah kasih kepada Allah seperti Abraham mengasihi Allah? Lot tidak punya. Tidak ada satu kata ayat Lot itu mendirikan mezbah beribadah kepada Tuhan seperti pamannya, seperti omnya ini Abraham. Abraham itu singgah di mana saja dalam perjalanan yang dipimpin Tuhan menuju suatu tempat. Abraham tidak pernah lupa setiap kali mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan untuk ibadah. Tapi saya baca, saya belum pernah menemukan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru 66 kitab bahwa Lot itu pernah mendirikan mezbah. Tidak pernah. Lot itu orang yang tidak mengasihi Tuhan. Lot itu mengasihi dunia dan segala yang ada di dunia. Dan dikatakan dunia Sodom terbakar habis. Dan Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 2, dunia ini sedang lenyap. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, Kalau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa ya tidak ada dikasihnya Bapa di dalam hidupnya. tidak ada di dalam orang itu. Ya terus, Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang di dunia, yaitu keinginan daging keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari berasal Bapa, dari Bapa, melainkan dari dunia. Terus Dan dunia ini sedang lenyap dengan dunia ini keinginannya. sedang lenyap. Proses ini sedang berlangsung menuju kepada kehancurannya, menuju kepada kebinasannya. Kalau saya ibaratkan kapal tenggelam, sudah hampir tenggelam. Dunia ini sedang lenyap. Terus Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah ya, tetap hidup selama-lamanya. nah, kalau kita taat kepada kehendak Tuhan, patuh, taat, akan hidup selamanya. Jangan menoleh seperti kata Tuhan, malaikat Tuhan. Jangan ada satu orang pun menoleh. Nah, istrinya Lot ini menoleh, tidak taat. Mereka tidak mengasihi Tuhan, walaupun orang benar. Saya ingin bacakan bahwa mereka itu orang benar. Ayo kita baca dalam 2 Petrus. Orang benar, mereka disebut orang benar, anak Tuhan, orang Kristen, ya. Tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan. Coba 2 Petrus 2 ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan, Ini suatu peringatan bagi kita
untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ya. Terus Tetapi Ia menyelamatkan Lot, ya, orang yang benar. orang benar. Katakanlah orang benar, orang Kristen, walaupun tidak semua yang orang Kristen itu benar. Ada orang Kristen tidak benar, banyak perilakunya tidak benar. Terus Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum ya, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. ya dia tersiksa. Lot ini juga tersiksa. Terus Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. ya, bukan main, jahat sekali. Es bilang, Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang yang jahat ya. untuk disiksa pada hari penghakiman. Nah itu, saudara, Lot ini tersiksa. Tidak setuju orang berlaku dosa-dosa Sodom itu, dia tidak setuju. Tapi dia suka di situ. Padahal Tuhan bilang, larikanlah dirimu dari segala kejahatan, menjauhlah dari kejahatan. Tapi apa yang membuat Lot terpikat di situ? Karena uang, kekayaan, materi. Seberapa kayanya seorang toh, waktu dia lahir juga telanjang, ya toh, waktu dia meninggal nggak ada yang dibawa. Makanya Alkitab berkata dalam surat Timotius, peringatkan orang kaya, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan berharap kepada kekayaan yang tidak menentu, melainkan berharaplah kepada Tuhan. Itu nasihat Alkitab. Karena itu kita tidak boleh cinta akan uang. Tadi nasihat Tuhan kepada kita, jangan seperti Lot mengasihi Sodom karena ada apa-apanya. Nah kita jangan mengasihi dunia karena apa yang ada di dalam dunia itu semua keinginan daging, keinginan mata, keinginan kan lenyap. Kita dikasih ingat sama Tuhan supaya kita ini mau mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Itu nasihat Tuhan buat kita pada kesempatan yang baik ini. Yang kedua, Tuhan bilang jangan cinta, jangan mengasihi uang, cinta uang. Itu cinta uang, itu akarnya segala kejahatan. Abraham tidak cinta uang. Mereka tidak cinta uang. Mereka ngalah aja, oh sudah ambil. Ya. Coba 1 Timotius 6, ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang, akarnya kejahatan. Tuhan uji kita, tapi Tuhan bilang ujilah aku. Wah, Abraham mengembalikan 1/10. Itu ujiannya dia. Nggak terikat, dia cinta sama uang. Kembalikan miliknya Tuhan. Siapa yang ngajari dia? Ada. Begitu dia menang banyak rampasan, dia memberikan 1/10 semuanya kepada Tuhan. Jadi Abraham jauh sebelum Taurat, bukan Taurat. 1/10 itu milik Tuhan. Kewajiban kita mengembalikan. Harapan saya semua orang taat dan mengasihi Tuhan. Amin. Cinta kepada Tuhan, itu semua jadi akar segala kebaikan. Cinta akan uang, akar segala kejahatan. Jadi kita diuji dari 1/10 yang kecil, 9 kamu punya. Abraham melakukannya jauh sebelum ada Taurat. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mengembalikan milikku itu, kamu juga uji aku. Apakah aku tidak membuka tingkap langit? Firman-Nya juga diuji, kebenarannya diuji. Padahal Alkitab mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tapi untuk masa 80-an ini, Tuhan cuma satu kata ayat di dalam Alkitab Maliaki pasal 3 itu, Tuhan bilang ujilah aku, cobalah aku ini.
Hanya masalah persepuluhan, masalah uang ini. Padahal ayat lain mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Waktu setan bilang sama Tuhan Yesus, jatuhkan dirimu dari hubungan, nanti malaikat menantang engkau. Dia bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Memang Tuhan itu tidak tercobai dan dia tidak pernah mencobai siapapun, tetapi dia malah bilang ujilah aku. Nah, ke-1/10 itu ketaatan kita kepada Tuhan. Cinta dunia, cinta uang, cintanya uang seperti Lot, seperti istrinya Lot, rela kasih anaknya kepada orang Sodom, rela untuk tiap hari melihat satu kejahatan di situ. Syarat dengan pesta pora. Saya sangat bersyukur sampai hari ini. Memang saya ditemukan Tuhan di ladang Tuhan yang syarat dengan pengajaran, pendidikan untuk patuh, taat. Memang keras didikan, tapi membentuk kehidupan. Puji Tuhan. Banyak orang benar seperti Lot, orang benar. Siapa bilang orang tidak benar? Benar, dia tersiksa, tidak tahan melihat dosa itu, tapi dia sendiri tidak keluar. Nah, kalau kita sudah benar, kita sudah ada di jalan kebenaran, nasihat yang berikut Tuhan bilang, jangan menoleh ke belakang. Jangan kembali seperti anjing kembali ke muntah, seperti babi kembali ke kubangan babi itu, dikasih mandi, sabun yang paling harum, dikasih parfum yang harum sekali kepada seekor babi, sebentar tidak cukup 1 jam kembali ke kubangan ngotor lagi. Jangan seperti anjing muntah, jilat lagi muntahnya. Kita yang sudah tahu jalan kebenaran, firman itu kebenaran, mari kita lakukan kebenaran itu. Jangan tinggalkan jalan kebenaran itu, jangan berbalik dari kebenaran itu lagi. Itu nasihat yang berikutnya Tuhan kasih tahu, supaya kita tidak jadi seperti istrinya Lot, noleh ke belakang. Noleh ke belakang. Ya. Malah kita melihat masa lalu kita jijik. Tapi seringkali tanpa sadar kita melihat lagi apa yang jijik itu dengan senang. Tuhan kasih ingat, jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh kembali ke jalan lama. Tolong kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai ayat 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Terus, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Terus, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Lebih baik bagi orang yang mau kembali kepada jalan yang lama, menoleh ke belakang lagi, melangkahkan kakinya ke Sodom lagi. Lebih baik tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Terus, daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus. Nah, berbalik dari perintah kudus. Terus, yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Anjing kembali ke muntah. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Dia sudah muntah, yang kotor itu keluar, itu anjing tidak lama kembali jilat, masih masuk lagi. Jadi pesan Tuhan
lewat tema istri Lot. Jangan noleh ke belakang. Jangan terus terpikat dengan kota Sodom. Jangan terpikat dengan dunia yang begitu jahat. Dunia ini jahat. Di beberapa negara saya melihat peristiwa pernikahan perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Jahat itu. Saya menyaksikan dan mendengar orang kawin cerai kawin cerai, gampang sekali. Gampang sekali menceraikan. Oh ini sih cerai, gini, cerai. Kawin lagi. Kalau mau cerai, karena begini, ya tidak boleh kawin lagi. Harus tinggal sendiri. Itu orang di Sodom, seenak-enaknya. Ada tamunya di dalam rumahnya Lot, suruh keluar. Kita mau pakai. Bayangkan. Seenak-enaknya Lot bilang sama orang itu, ini ada 2 putri saya, belum dijamah laki-laki, silahkan pakai. Wah, nah apa yang terjadi dengan Lot? Dia selamat tapi angus. Alkitab berkata dalam Korintus, ada orang yang selamat tapi angus. Angus karena apa? Ya, karena bahan-bahan yang dia bangun dipakai untuk membangun kehidupan rohaninya itu dari kayu, rumput kering. Ya, semua itu bahan-bahan yang tidak mulia, tidak tahan api. Itu lambang daripada daging. Kekristenan kita ini bukan daging. Tuhan bilang melalui Petrus, betapa suci salehnya kamu harus hidup, kamu yang menantikan langit dan bumi yang baru. Mau atau tidak, dunia yang kita lihat ini nanti habis. Lalu kita ada di mana? Mau diselamatkan seperti Lot, angus, istrinya jadi tiang garam, anaknya 2, bilang tidak ada laki-laki di sini, cuma ada orang tua kita, papa kita yang sudah tua. Mari kita kasih mabuk, minum anggur, lalu tidur dengan papa kandungnya. Lahirlah Bani Amon, Bani Moab. Kenapa putrinya 2 bisa berbuat begitu kepada ayahnya sendiri? Karena mereka menyaksikan di kota Sodom. Matanya mereka melihat hari-hari itu, perbuatan di Sodom. Jangan tiru dunia. Rasul Paulus bilang kami tidak hidup secara duniawi. Walaupun kami hidup di dunia, tapi kami tidak hidup secara dunia. Sekali kita sudah tinggalkan jauh jalan dosa itu, kita ada di jalan kebenaran, terus sampai Yerusalem baru menjadi fakta kenyataan dalam hidup kita, sampai langit dan bumi yang baru menjadi bagian kita. Kalau saudara sudah jadi anak Tuhan, sudah Kristen, sudah dengar pengajaran firman Tuhan lama. Saya mendengar ini pengajaran lama, pengajaran tabernakel yang mengajar dari percaya, dari dunia luar kita kemudian percaya, pintu gerbang masuk, menerima Kristus. Kita harus kemudian melangkah, bertobat. Kita harus bersentuhan dengan korban Yesus. Dulu korban binatang, sekarang sudah digenapkan. Ya, jadi korban Tuhan itu darahnya Tuhan membenarkan kita. Kalau tidak cukup, kita harus masuk menguburkan hidup lama dalam baptisan air. Kita harus dipenuhi Roh Kudus, pintu kemah. Itu pintu perjanjian Tuhan, karunia Roh Kudus bagi kita dan bagi anak-anak kita, kata Kisah Rasul. Ya. Kemudian kita terus bertekun sehati seperti Kisah Rasul 2 ayat 41-42, jemaat mula-mula yang diperoleh oleh murid-murid
dibaptis 1 hari, bertobat 3.000. Mereka bertekun sehati. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu, bertekun dalam doa, bertekun dalam perjamuan suci. Mereka hidup dalam persekutuan, terang dengan terang baru bisa bersekutu dengan sesama. Kalau ada gelap, tidak bisa kita bersekutu. Harus ada terang. Allah itu terang. Kita kalau hidup terang sama Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dengan sesama kita juga seperti itu. Ya. Baru mereka selalu hidup dalam pujian, penyembahan, memuji-muji Tuhan dan menyembah, menaikkan doa pujian. Lanjut terus lebih jauh ke dalam hidup kita melangkah. Makanya Ibrani 6 mengatakan, baiklah kita tinggalkan asas-asas pokok, berbagai baptisan, berbagai kebangkitan, mujizat sebagainya, tumpangan tangan, itu tinggalkan terus. Mari terus melangsungkan sampai sempurna ada di ruang maha suci. Nah, kita sekarang dekat lewat pujian penyembahan, tirainya sudah robek. Itu Kristus mati di kayu salib, tirai dalam bait suci robek, terbelah menjadi 2. Dia sudah membuka satu jalan baru. Jangan noleh ke belakang, jangan masuk baru sampai antara mezbah korban bakaran, balik lagi, keluar lagi dari tabernakel. Kalau masuk terus sampai ruang maha suci. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Kita harus masuk terus sampai ruang maha suci sempurna. Jadi pengantin Tuhan. Ini pengajaran di mana saya diawali waktu itu bertobat. Inilah yang saya kenal. Terus pengajaran mempelai yang mengajarkan, menekankan pernikahan. Walaupun sekarang pernikahan kita belum sempurna, tapi kita mau disucikan. Jangan seperti Lot, istrinya Lot, 2 anaknya, tidak karu-karuan. Lotnya tidak karu-karuan, mau ditarik keluar dari Sodom, mau dekat-dekat situ lagi. Istrinya noleh belakang, anaknya 2 berbuat mesum dengan ayahnya sendiri. Ini kekristenan yang kacau. Puji Tuhan, kalau kita tahu belajar ini, makin hari kita makin disempurnakan Tuhan. Kadang-kadang seizin Tuhan, ada tabiat kita yang lama itu, tabiat dosa, tabiat daging, tabiat dari lahiriah, dari turunan dari ibu yang fana, papa yang fana. Itu mau muncul, kadang-kadang muncul. Tapi semuncul itu saudara, kita menyesal dan mulai Tuhan mengadakan pengudusan hidup kita. Saya bersyukur, saudara bersyukur mengenal jalan kebenaran, mengenal pengajaran yang harus ditaati. Kalau kita taati, kita jadi contoh pengajaran, kata Titus. Jadi perhiasan pengajaran, contoh. Jangan tiru istrinya Lot. Sudah tahu pengajaran, kembali lagi seperti anjing kembali ke muntah. Istrinya Lot tuh mau balik, hatinya mau balik, tidak tega, dia tidak rela tinggalkan begitu banyak kekayaannya hancur. Ayat terakhir ini saya mau baca lagi, 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Langit dan bumi akan lenyap, unsur dunia hancur. Kalau dibilang hancur, lenyap, tidak ada lagi. Terus, dan bumi dan segala yang ada di atasnya ya, akan hilang lenyap. Tidak ada lagi itu. Terus, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ya,
betapa suci dan Betapa salehnya suci dan salehnya kamu harus hidup. kamu harus hidup. Betapa suci, saleh kamu harus hidup. Betapa suci. Betapa itu artinya begitu rupa hidup suci itu dan saleh kamu harus hidup. Terpujilah Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Itu yang dilakukan istrinya Lot. Tapi saya ingin menekankan, makanya saya tegaskan temanya adalah ingat istri Lot, supaya kita ingat. Apa ya istrinya Lot? Noleh ke belakang, jadi tiang garam. Semoga kita paham semua, hati kita tidak lengket sama dunia ini dan uang. Seperti istrinya Lot lengket dengan Sodom. Ya, kalau sudah jalan kebenaran sudah ikuti, terus jalan kebenaran, jalan kesucian. Amsal mengatakan, tempuhlah jalan yang lurus. Biarlah matamu terus menatap ke depan. Biarlah tatapan matamu terus ke depan, tempuhlah jalan yang lurus. Maka kita selamat. Selamat. Petrus mengatakan, biarlah iman kita ditambah dengan perbuatan, iman kita ditambah kebajikan, terus sampai kita bisa masuk sepenuhnya ke dalam kerajaan surga. Itu kekristenan yang selamat, bukan kekristenan yang angus seperti Lot. Hangus. Selamat Lot, hangus. Istri tiang garam, anak dua mencabuli dia. Ngeri sudah. Semoga firman Tuhan mengingatkan kita selalu, jangan berbalik dari perintah kudus. Ya, jangan jadi guru-guru palsu yang kemudian guru-guru itu kembali sendiri melakukan dosa, kejahatan dalam gereja, dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita. Saya senang lagu ini. Lagu ini ngajar kita untuk hidup. Jangan menoleh ke belakang. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Sejak hari kita diselamatkan. Oleh sebab pengorbanan Tuhan, janganlah berniat meninggalkan jalan salib, jalan kebenaran. Itu yang lalu sudah ditinggalkan. Jangan mengulangi yang lama. Jangan mengulangi yang lama. Di depan langit dan bumi yang baru. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Saudara, di mana kita melangkah sekarang? Di atas jalan kebenaran, karpet kebenaran itu. Jangan tinggalkan. Jangan melangkah keluar. Jangan menoleh ke belakang hidup yang nikmat masa lampau. Jangan melihat kemewahan dunia dan tertarik dengan dunia. Seperti Lot begitu tertarik
dengan lembah Sodom, dengan kota Sodom, dan dia masuk ke dalam. Waktu Lot masuk ke Sodom, dia punya banyak. Tapi waktu dia keluar dari Sodom, dia tidak punya apa-apa. Habis Sodom. Hartanya Lot habis di kota Sodom. Tidak ada yang dia bawa. Dia seperti orang benar, tapi keluar api, hangus. Itu orang Kristen yang selamat, tapi hampir tidak selamat. Hampir. Kita mau selamat sempurna, Tuhan. Tolong kami. Jangan mengejar dunia terus. Tidak pernah mendirikan mezbah, tidak pernah memuji menyembah Tuhan, tidak pernah mengucap syukur. Jangan tinggalkan langkah kebenaran. Jangan tinggalkan. Kalau sudah pernah taat, taat terus. Dia bersedia untuk mengikuti jalan kebenaran terus sampai akhir. Di rumah-rumah saudara boleh angkat tangan. Yang mau perintah Tuhan ini, jangan oleh ke belakang. Tolong, di rumah saudara, di hadapan Tuhan, engkau angkat tanganmu. Saya tidak mau, Tuhan. Saya tidak mau. Yang ada di sini tim pelayanan, Tuhan katakan jangan noleh ke belakang, maju terus. Silakan angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami untuk mengikuti jejak-jejak Kristus, di mana Tuhan Yesus menjejakkan kaki. Di situ kami juga melangkah. Kami tidak mau menoleh ke belakang. Haleluya. Oh, Rabbaya Lamasakana Matakuria. Tuhan Yesus tolong kami. Tolonglah pernikahan kami. Tolonglah hidup kami. Tolong suami, istri, anak, cucu, menantu, supaya semua kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh taat 100%, mutlak, tanpa dalih, tanpa alasan. Haleluya. Kepala keluarga, haleluya. Oh, Ramasana. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan jadi berkat dalam hidup kami. Tuhan berkati semua jemaat. Berkati juga jemaat-jemaat yang lain yang menjangkau firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan jadi bagian hidup kami, supaya kami tidak noleh ke belakang, supaya kami tidak binasa bersama dengan dunia yang akan dihancurkan ini. Tapi kami bersedia untuk dibawa masuk ke langit dan bumi yang baru. Kami melangkah berjalan sampai Yerusalem surgawi yang samawi, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, peringatanmu. Tolong kami. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita lewat firman ini.
Dan saya percaya bahwa ini harus terus termeterih di dalam hati kita oleh Roh Kudus, supaya kita ingat terus untuk tidak jadi seperti istrinya Lot, menoleh ke belakang. Kita tidak mau kembali ke jalan lama, tapi kami mau hidup maju terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Setelah kita akan ketemu nanti di ibadah pendalaman Alkitab, memang sudah dibuka oleh pemerintah kota mungkin di sini bahwa gereja mulai dibuka, new normal. Tapi saya sebagai gembala masih akan menunggu 1-2 waktu. Harap jemaat sabar ya. Saya tahu saudara semua sudah cari tempatnya, kursinya. Tapi kita masih harus sabar. Ya, sabar. Seperti Nuh, begitu hujan berhenti, ya dia mau tahu air sudah surut betul atau tidak. Ya, kirim burung merpati. Burung merpatinya kembali, kirim kembali. Ketika udah kembali lagi, dia keluar. Ya, kita harus menjadi orang bijak dan bijaksana. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Di samping itu kita akan mendoakan orang-orang yang berulang tahun sebelum kita akhiri ibadah ini. Ya. Kemudian tanggal 9 ya, kita bertemu lagi di pendalaman Alkitab, masih tetap di media yang sama. Ya. Di media yang sama ini tanggal 9 jam 18 sore hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa bagi umat-Mu yang ada di provinsi ini, bahkan se-Indonesia, bahkan seluruh dunia. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan boleh menjadi anak-anak yang percaya dan taat sepenuh bahwa dunia bukan tempat hunian kami selamanya. Lewat masa-masa COVID ini Tuhan, kami menyadari betapa lemahnya manusia, tidak berdaya, tapi Engkaulah kekuatan dari kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Christine Sarudi yang berulang tahun pada tanggal 29 Juni dan tanggal 2 Juli. Itulah Ibu Elizabeth Titu atau Ibu Destu yang berulang tahun pada tanggal 2 Juli. Kiranya mereka yang menerima berkat perpanjangan usia, Tuhan berkati. Jadikan mereka berkat-Mu di mana mereka ada dan untuk keluarga mereka. Biarlah mereka boleh hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan.
Terima kasih. Mari kita semua akhiri ibadah ini. Mari saudara kita angkat tangan kita dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali pada kali kedua. Kita diberkati agar kita menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin.